Pemirsa, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau Bank BJB. Ya, kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan ada sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sudah tak kirim videonya ke Mas? Sebelumnya penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah, ini kapan dirilisnya, Pak? Lima tersangka. Lima tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Dirilisnya kapan, Pak? Segera, itu yang disampaikan. Gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti, ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya. Gitu. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus korupsi minyak Pertamina pada hari ini. Saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus yang merugikan negara 193,7 triliun tersebut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis besok pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun.
Tim Liputan iNews melaporkan.